Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, khususnya kelas 10 IPS 1 sampai 4. Alhamdulillah kita kembali mulai pembelajaran pada tahun ajaran baru ini. Walaupun dalam keadaan masih pandemi COVID-19, tetapi tidak menjadi masalah untuk kita dan tidak menjadi penghalang untuk menjadikan kesemangatan untuk belajar, terus belajar, thalabul ilmi ya, karena pada dasarnya thalabul ilmi itu adalah kewajiban kita semua. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum materi kita mulai pada pertemuan pertama kali ini, yang pertama Bapak akan menyampaikan bahwasanya setiap pembelajaran Pak Rizky harus dan itu diwajibkan untuk menghafal 99 Asmaul Husna ya. Jadi harus hafal itu Asmaul Husna. Sebelum mulai pembelajaran itu kita membunyikan berjamaah di kelas. Untuk mengawali pembelajaran harus mengawali dengan 99 Asmaul Husna. Bisa Pak Rizky contohkan sedikit. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Seperti itu. Oke. Nanti nadanya seperti itu, cari di YouTube banyak sekali. Insya Allah lengkap. Kalau masalah di YouTube nadanya seperti itu, cari saja, ketik Asmaul Husna, nanti keluar muncul lagu-lagu Asmaul Husna. Nanti dihafali, cari lagu yang sudah Bapak tentukan seperti itu tadi. Oke, itu ya. Jadi wajib dihafal. Oke, untuk pertemuan kita pada kali ini yaitu Pak Rizky ingin membahas tentang materi Asmaul Husna. Ma huwa Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Nah, banyak yang bertanya-tanya, apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna itu memiliki dua kata. Yang pertama asma, yang kedua husna. Asma yaitu nama-nama, sedangkan husna yaitu boleh baik, boleh yang indah. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik atau nama-nama yang indah, yang khususnya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk dalil dari tentang Asmaul Husna itu di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang baik, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Anak-anak yang Bapak banggakan,
Pada dasarnya di situ ada kata bermohonlah, ada kata perintah, fi'il amr. Ya. Jadi kita diperintahkan Allah untuk selalu memohon hanya kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik, dengan nama-nama Allah yang indah. Dan kita belajar berusaha meninggalkan orang-orang yang menyimpang dalam menyebutkan nama-nama Allah, yaitu orang-orang kafir. Oke, anak-anak yang Bapak banggakan, di dalam Asmaul Husna itu terdiri dari beberapa materi. Yang pertama ada Al-Karim. Ada yang mengetahui tentang Al-Karim? Al-Karim adalah yang maha mulia. Secara bahasa, Al-Karim adalah maha mulia, maha dermawan, maha pemurah, ataupun maha pemberi maaf. Jadi Al-Karim menurut istilah adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Implementasinya bagaimana? Ketika kita bisa menerapkan dari Al-Karim, yaitu yang maha mulia, kita belajar menjadi manusia, menjadi makhluk yang maha dermawan, maha pemurah, atau maha pemberi maaf. Jadi pada dasarnya Al-Karim, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang pemurah, yang pemberi maaf. Yang kedua ada Al-Mu'min, yaitu maha benar. Al-Mu'min itu secara bahasa berasal dari kata amina. Amina yu'minu, aminan, ya, yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Al-Mu'min artinya dia maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan demikian hati manusia menjadi tenang, ya, karena Allah sudah menjelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'du ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, di situ ada kata perintah bahwa kita belajar berusaha mengingat. Hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati menjadi tenang. Oke, itu yang maha benar, yaitu Al-Mu'min. Yang ketiga ada Al-Batin, yang maha kokoh, ya. Al-Matin artinya maha kokoh. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekohannya. Jadi sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh, dari kekuatan yang tidak ada taranya. Jadi Allah itu tidak ada bandingannya, tidak ada taranya. Kekokohan Allah itu tampak ketika Allah memberikan rahmat untuk hamba-hambanya. Maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Maka tidak ada satupun yang mampu menghalangi kekokohan Allah. Untuk Allah berikan kepada siapa saja. Allah berikan kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Inilah kekokohan Allah. Dan tidak tergantung kepada siapapun. Ketika Allah berkehendak kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Itulah kekokohan Allah. Allah maha sempurna. Apa yang Allah kehendaki. Oke. Yang keempat ada Al-Jami', ya. Secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau maha menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar dan terserak. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya, dan dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, seperti apapun. Sebagai contoh, kita berkumpul
walaupun dalam keadaan seperti ini, yaitu dengan adanya COVID-19, kita masih bisa berkumpul. Walaupun dengan menggunakan aplikasi psikologi, kalian hanya bisa melihat videonya Bapak, tapi itulah bentuk Allah bisa mengumpulkan kita bermuajah di dalam dunia online seperti ini. Tapi tidak masalah, suatu saat ketika Allah sudah meredamkan dari musibah ini yang diberikan di dunia ini, yaitu dengan adanya COVID-19, insya Allah kita akan dipertemukan langsung, ya. Jadi jangan khawatir, corona itu pasti akan berakhir, ya, dengan izin Allah, gitu, ya. Oke. Maka tanpa Allah manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Manusia itu hanya hamba yang lemah, ya. Manusia hanya bisa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang kelima ada al-wakil, maha mewakili atau pemelihara. Al-wakil itu mengandung arti maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia ataupun akhirat. Jadi Allah yang maha mewakili bagi makhluknya, baik itu dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, ya. Yang keenam ada al-adil, yaitu maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga didasarkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dibandingkan dengan ilmu kita dengan ilmu Allah, maka itu sangat jauh sekali. Kita hanya memiliki 0,00001% saja, ya. Ketika jarum itu dicelupkan ke dalam lautan, maka ketika diangkat, tetesan itulah, ya, dan yang menyangkut ke dalam jarum itu, air yang menyangkut di jarum itu, itulah ilmu kita. Kecil sekali, tidak ada bandingannya, ya. Maka dengan demikian tidak mungkin keputusannya Allah yang Allah berikan kepada manusia, kepada makhluknya itu salah. Tidak mungkin. Contohnya, Allah akan memberikan ganjaran surganya Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan ganjaran nerakanya Allah kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah, mesti bermaksiat kepada Allah, kufur, gitu. Maka Allah maha adil, membagi mana orang yang beriman akan masuk surganya Allah, orang yang bertakwa masuk surganya Allah, mana orang yang kafir masuk nerakanya Allah, orang yang selalu bermaksiat masuk nerakanya Allah. Allah maha adil, ya. Maka kita yakini, maka kita imani, ya. Ketika kita belajar bertakwa, beriman kepada Allah, Allah akan memberikan surganya Allah. Allahumma amin. Yang ketujuh, yang terakhir ada al-akhir, ya, yaitu maha akhir, ya, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selain Allah, ya, jadi hanya Allah yang maha akhir. Setelah Allah itu tidak ada lagi, ya. Tidak ada namanya Allah menciptakan Allah lagi, tidak ada. Cukup Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Ya, maka dari itu tidak ada namanya Allah lain, tidak ada. Allah itu satu. Ya, yakini dan imani. Ya, jangan sampai iman kita itu goyah dengan adanya doktrin-doktrin di luar-luar sana, ya,
saking canggihnya teknologi di luar sana kita mudah terpengaruh. Jangan sampai ya, kita yakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah yang maha akhir, Dia yang maha kekal. Tatkala semua makhluk hancur, semua ciptaan Allah hancur, maka kekal dengan kekekalannya. Ya, maka Allah yang maha kekal dengan kekekalannya. Mungkin itu yang bisa Pak Rizky sampaikan. Untuk selanjutnya materi akan Pak Rizky sampaikan lagi. Langsung kita kepada soal. Ya, jadi singkat, padat, jelas. Kalian mendengarkan, lalu akan mengerjakan apa yang Pak Rizky sampaikan kepada kalian. Akan berikan kepada kalian soal-soal yang sudah Pak Rizky buat nanti. Oke, mungkin cukup itu yang bisa Pak Rizky sampaikan. Bila ada salah, Pak Rizky mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari Bapak dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.